Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Digital. Di video kali ini saya akan sharing berkaitan dengan cara membuat postingan di blog. Dan ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya sudah membuat postingan tentang cara mempercantik tampilan di Blogspot, atau membuat tampilan atau mengganti template atau tema blog yang kita miliki. Nah, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yang tentunya yang harus Anda lakukan adalah login ke akun blog Anda. Silahkan login dulu. Kalau sudah, nanti kalian akan dibawa ke tampilan yang kayak gini. Nah, jika sudah, maka yang harus kalian klik adalah ini, postingan baru atau buat entry baru. Nah, maka akan muncul jendela atau tampilan yang kayak gini. Nah, kalau saran saya, sebelum nanti teman-teman itu membuat postingan di sini, itu lebih baik buat dulu tulisannya di Microsoft Word, seperti yang saya buat ini. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita membuat di sini, itu nanti kita bisa mengaturnya, bisa menulis mau kita, yang nantinya bisa kita kira-kira apa yang mau disisipkan. Misalkan kita mau mengarahkan tulisan ini ke link yang mana, atau misalkan gambarnya seperti apa, kemudian terkait dengan pengelompokannya seperti apa, kita bisa mengkonsepnya di sini. Kayaknya juga lebih mudah. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman juga tinggal tinggal copy paste, tinggal disalin apa yang teman-teman sudah tulis di blog. Nah, saya akan contoh ini. Ini adalah bagian judul. Kita copy dulu, kemudian klik yang di sini, bagian judul. Kemudian yang lain ini bagian isi. Nah, kita klik di sini, kita paste. Nah, untuk melihat pratinjo sebelum nanti kita misalkan kita publikasikan, kita juga bisa melihat pratinjo atau mungkin preview dari tulisan yang telah kita buat. Nah, nanti akan diarahkan ya kayak gini. Nah, terkait dengan ini juga, teman-teman juga mungkin bisa mengaturnya sebelum misalkan mau di-upload di sini. Teman-teman juga misalkan ini, kira-kira yang bagus terkait dengan font apa ya, bisa juga di sini mencari font yang kira-kira bagus untuk ditampilkan di blog, kira-kira mana. Misalkan kalian suka yang mana, ini atau mungkin yang biasa, atau misalkan saya pilih yang ini aja, Cambria misalkan. Nah, ini juga kita bisa mengatur misalkan ini jaraknya berapa, jadi ada semacam jeda baca. Misalkan saya ini sudah tak ganti, kemudian kita klik di sini, copy. Ini yang ini dihapus. Nah, ini tampilan yang kayak gini kan, kira-kira kalau misalkan dibaca kayak gini tulisannya. Kalau kita sudah ganti dengan font yang lain, kita lihat hasilnya. Nah, ini kan juga otomatis juga berubah, lebih nyaman ini sih kalau menurut saya. Dan ini nanti silahkan ya teman-teman, pastikan sesuaikan dengan kesukaan, atau mungkin yang menurut teman-teman itu bagus apa yang mana. Nah, di bagian postingan ini juga ada beberapa pengaturan. Misalkan yang di sini, misalkan kita bisa juga menyisipkan dengan gambar.
Nah, di sini sisipkan gambar ini juga bisa dari URL atau dari blog yang sudah kita punya misalkan, atau mungkin kita bisa upload dari komputer atau penyimpanan internal yang kita miliki. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk dari komputer. Kita bisa pilih ini hanya sebagai contoh ya. Contohnya mana ya? Ini contoh gambar-gambarnya ya. Misalkan saya mau pilih yang inilah hanya sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, terkait dengan gambarnya, fotonya juga bisa disesuaikan dengan isi dari apa yang teman-teman tulis. Nah, nanti kayak gini. Nah, terkait dengan postingan ini juga teman-teman juga bisa mengaturnya ya. Pastikan sebelum menulis tulisan juga, kalau saran saya sih, apa yang Anda tulis atau teman tulis terkait dengan postingan ini, nanti ketika mau nulis yang lain itu masih satu jenis, satu topik dan satu tema. Kenapa? Ini yang akan menjadi penentu terkait dengan mudahnya nanti ketika misalkan daftar di Google AdSense. Contohnya apa? Contohnya misalkan saya dulu membuat surat, ini adalah trik surat. Ini adalah trik surat dimana dulu saya membuatnya memang ya khusus membahas tentang surat, dan ini lebih mudah sih maksudnya untuk diterima di Google AdSense karena memang satu jenis, kemudian pengunjungnya ada. Beda dengan misalkan ini adalah macolin.com, ini adalah karena diary ya, jadi lebih banyak banget tulisan yang kayak gado-gado, sehingga ketika saya daftarkan di Google AdSense itu agak sulit, beberapa kali mengalami penolakan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini ya, kalau misalkan ini kan adalah misalkan menyisipkan gambar, kemudian kalau ini juga ada misalkan kita bisa menyisipkan link. Contoh ini adalah ini ya, karena hal ini menjadi penentu mudah tidaknya dalam mendaftar Google AdSense. Contoh blog yang dulu saya buat adalah trik surat, detailnya bisa cek di sini. Nah, kita bisa ini ya, copy URL ini, alamat ini, misalkan adalah trik surat, kita bisa misalkan menyisipkannya ini ya, contohnya ini. Nah, trik surat, tempel, kemudian buka, klik ini, nah terapkan. Kalau misalkan di sini, nah ini juga bisa nah ini kayak gini. Ini adalah untuk menyisipkan link. Kemudian kita juga bisa ini sebagai contoh, kalau misalkan bisa dibuat, kalau ini ya, contohnya adalah ini bisa nanti ada tampilannya kayak contoh, kita review dulu ya. Ini gambarnya. Nah, ini ada ini kan beda tadi. Kemudian ini ada URL yang kalau misalkan diklik otomatis kita mengarahkan ke yang sini, contoh ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini juga kita bisa mengarahkan, atau teman-teman bisa klik ini, dimana nanti juga kita bisa mengarahkan ke misalkan teman-teman bahas tentang YouTube, nanti juga bisa URL YouTube-nya bisa misalkan contoh klik di sini, bisa URL-nya ini, alamatnya bisa klik di sini. Kemudian di bagian sini itu ada beberapa pengaturan di sini, misalkan pembagian dari tulisan yang kita buat. Misalkan kita membuat blog atau misalkan semacam kayak misalkan contoh membuat tutorial blog. Nah,
kita bisa buat tutorial blog. Kemudian dipublikasikan. Nah, publikasikan ini bisa otomatis setel dan waktu, atau bisa otomatis. Kalau misalkan otomatis berarti misalkan dipublikasikan ya otomatis hari ini juga. Contoh ya, konfirmasi. Nah, kita reload. Nah, ini otomatis sudah terpublikasikan. Nah, di sini ini juga bisa semacam setel tanggal. Kira-kira ini bisa dijadwalkan. Kalau misalkan teman-teman males ya setiap hari nggak mesti buka, kalian juga bisa membuatnya tulisan dulu di beberapa tulisan atau beberapa artikel di Microsoft Word, kemudian disimpan. Nanti terkait dengan ini juga bisa dibuat postingan. Misalkan besok ya, ini misalkan mau dijadwalkan besok ya bisa, nanti otomatis ini ada pengaturannya, kira-kira besok mau jam berapa, kemudian tanggal berapa, ini bisa dijadwalkan. Kemudian kalau permaling ini, oh ini tadi sudah saya upload jadi ini nggak bisa. Kalau permaling ini adalah semacam apa namanya, ada yang khusus. Kemudian ini ada jangan izinkan. Kita bahas tentang permaling supaya kita membaharui ini otomatis kita sudah mengupload kan. Oke. Nah, misalkan kita postingan. Nah, contoh permaling. Nah, contoh tentang permaling dan jadwal posting otomatis. Nah, permaling itu kalau label berarti kan sudah ada. Misalkan ini adalah tutorial YouTube. Nah, labelnya ini otomatis nanti juga beberapa disesuaikan. Pengelompokan, kira-kira ini tulisan tentang apa, tutorial apa, ini bisa label ini adalah penggabungan. Kemudian misalkan ini otomatis ya, kita misalkan bisa setting besok jam 6 misalkan, otomatis publikasikan. Kemudian di sini permaling adalah permaling khusus, contohnya adalah permaling. Nah, permaling itu berarti nanti enggak jadi kayak gini. Nah, URL dari ini apa namanya, kalau misalkan nggak permaling itu kan kayak gini, banyak banget. 2021 bulan 4 ini adalah kayak gini, ada dan blogspot juga. Cuma kalau permaling berarti nanti otomatis kan nanti masuknya kayak gini, sandridigitalnet.blogspot 2021/04 tulisan permaling. Jadi kalau ini kan banyak kan cara membuat postingan di blogspot. Nah, nanti kalau misalkan permaling ya cuma ini dok, permaling kayak gitu. Kemudian di sini juga ada ya, kalau misalkan ini ada beberapa paragraf, kemudian ini ada beberapa jenis font juga, bisa pengaturannya di sini, atau mungkin cuma ini kan karena terbatas. Kemudian di sini juga bisa menyisipkan video, kemudian bisa mengasih warna. Nah, warnanya merah atau warnanya postingannya ada di hijau atau
hitam, ini juga bisa mengatur di hampir sama kayak di apa namanya di Microsoft Word sih. Kita contoh publikasikan ya. Nah, konfirmasi. Nah, ini akan dipublikasikan Anda tanggal ini bulan 4 tanggal 28, berarti akan dipublikasikan besok. Kalau ini di publikasinya apa namanya di jadwal. Nah, misalkan ini bisa dilihat nggak? Bisa, contohnya ini berat tinjau. Cuma ini masih belum masih contoh berat tinjau kayak gitu. Nah, itu sih terkait dengan cara membuat postingan. Nah, kalau misalkan tadi kan ada semacam kayak pelabelan ya, ada apa namanya label. Ini adalah pengelompokan. Pengelompokan itu kayak misalkan di sini saya contoh inilah sitemap, biar nanti teman-teman mudah memahami penggolongan. Nah, ini contohnya adalah ini adalah labelnya, adalah label contohnya berita acara. Ini satu yang membahas tentang ini. Kemudian adalah contoh proposal, ini cuma satu. Ini contoh surat yang berkaitan dengan labelnya, isinya surat ini, isinya ini. Ini kayak misalkan terkait dengan itu, misalkan ini cuma 7 ini surat bahasa Inggris, ini ada 3. Jadi ini adalah pengelompokan terkait dengan label. Pelabelan itu yaitu pengelompokan dari beberapa tulisan. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan cara membuat postingan di blog, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.